Kami haus, kami tidak ada air. Kami minta sama orang sebelah pun tidak kasih. Kami mengharapkan bantuan orang-orang yang dermawan. Kemudian pemerintah juga belum nampaknya memperhatikan kami. Kalau kami lapar nggak apa-apa Om, yang penting anak-anak kecil ini. Karena kami dari pertama banjir, kalau dibilang kenapa kalian nggak ngungsi, karena kami dihantam air. Dengan adanya fakta-fakta macam ini, Malaysia tak peduli dengan menteri-menteri Konoha yang bodoh. Tiga hari 3 malam, kami haus, kami tidak ada air. Kami minta sama orang sebelah pun tidak kasih. Begitulah rasanya sedihnya luar biasa. 3 hari 3 malam baru dapat bantuan. Itu pun dapat bantuannya berasnya 2 gelas. Satu rumah itu berasnya, satu kakak berasnya 2 gelas. Super mie-nya 2. Selamat semua, alhamdulillah. Allah itu walaupun seperti ini tapi masih menolong kami semuanya. Kami mengharapkan bantuan orang-orang yang dermawan. Kemudian pemerintah juga belum nampaknya memperhatikan kami. Mohon Mbak, tolong kami ini. Insyaallah Bu. Jangan sampai kami haus dan lapar ya. Kalau kami lapar nggak apa-apa Om, yang penting anak-anak kecil ini. Karena kami dari pertama banjir, kalau dibilang kenapa kalian nggak ngungsi, karena kami dihantam air. Tanggal 27, kalau nggak salah air yang langsung naik. Ini balok datang, malam Jumat ada orang ngomong, tolong kami lapar setiap hari Om. Tolong kami lapar, tolong ada orang sakit, kami nggak bisa tolong. Kami bertahan di situ semuanya, keluarga-keluarga. Ada suara itu ya? Suara itu setiap hari sampai kami teriak Om. Semua ini jadi saksi kami. Nggak bisa ngomong apa-apa kami. Kalau dibilang trauma kali. Tengok air kami trauma karena ini memang kami anak kecil dihantam dengan bata. Kami hanya baju di badan ini. Dari pertama baju di badan semua. Kalau dibilang 100% kota Lintang bawah ini hangus semua, nggak ada tersisa. Itu mata pencarian orang ini di sini hilang, nggak ada, hancur. Depan mata mentah-mentah. Tuh musola orang pada bertahan semua di loteng-loteng. Dengan adanya video-video fakta-fakta macam ini, video yang nyata macam ini, Malaysia dah tak pedulikan menteri ataupun pejabat-pejabat Konoha yang bodoh, yang merendahkan bantuan Malaysia, yang melarang bantuan asing ke Aceh Indonesia. Demi kemanusiaan, NGO Malaysia langsung terjun ke lapangan, beri bantuan, menerjang halangan-halangan dari Konoha. Dan ini NGO Malaysia bongkar kesukaran pembantu Aceh. Jom kita simak dulu videonya. Kita nak ada kerjasama supaya semua bantuan dapat disalurkan. Pasal ada juga yang kita dimaklumkan, bangatan dah ada pun lebih kurang berapa 500 tan masih lagi dekat tersekat. Jadi kita merayulah kepada semua. Pasal benda ini ceritanya macam-macam, tapi kita patutnya nak selamatkan dulu, cerita kemudian lah. Dan kita akan bongkarkan atau ceritakan bagaimana pengalaman kita di sana, apakah halangan dan kekangan yang kita sedang hadapi sekarang. Ya, kita pun tahu media telah banyak ceritakan, dan hari ini kita bawa anda direct untuk kita dapat sendiri laporan daripada sana. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat rahmat dan mendapat kekuatan pada kita juga sendiri, dan mewujudkan satu tindakan yang kita untuk membantu rakan-rakan kita di sana. Kematian makin meningkat, ramai kubur-kubur dalam tanah yang tidak bertanda, semakin meningkat kebuluran dalam keadaan sangat nazak, dan berbagai lagi peristiwa. Tok Ki, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan rakan media yang saya amat hargai. Pasal fakta yang pertama, kalau tak ada rakan media ni, kita tak tahulah ke mana kita nak pergi, nak buat apa. So alhamdulillah, dengan bantuan, sokongan
kerjasama tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dapat melakukan sedikit apa yang kita mampu. Kita pun kita lah PPIM especially, tapi kawan-kawan ni dah daripada merata tempat juga ni, orang-orang hebat semua ni bersama untuk buat sesuatu yang terbaik untuk kita menangani apa yang mungkin kita perlu buat di Aceh ya. Pasal ceritanya terlalu banyak. Cerita daripada cerita sedih, cerita daripada cerita pengurusan, cerita daripada keadaan yang macam tak ada jawapan. Macam tak ada jawapan, pasal ada komen-komen yang kita dengar juga amat memilukan kita ya, dalam keadaan orang yang tertekan, penduduk Aceh yang amat tertekan. Kita lihat macam mana perjalanannya. Kita tak ada jawapan. Kita tak ada jawapannya. Contohnya macam mana dengarnya makanan dah ada pun tak boleh diedarkan. Mengenanya nak pergi pun banyak persoalan. Kejadian yang rupanya amat dahsyat. Kita dengar daripada mula-mula kita tengok dari TV daripada tak berapa nampak. Tapi bila kita hantar tim misi pertama minggu lepas, iaitu hari Isnin 9 hari bulan itu, Puan Khatijah pun menyertai bersama Muslim Care dengan Harimani Prahatin, kerjasama dengan PPIM dan kerjasama bla-bla. Rupanya lebih teruk dari apa yang tergambar sebelum tu, kan? Dengar cerita macam mana dia pokok kelapa tinggi tu katanya boleh petik pakai tangan dia. Maksudnya berapa meter dia punya, ataupun berapa kaki, 20 kaki, 30 kaki, dia punya lumpur punya dahsyat. Nak kata sungai, dari kecil sungai boleh membesar. Dan lagi yang terkejut tu, sungai mula di belakang rumah, dia boleh beralih jadi sungai ke depan rumah. Macam mana? Rumah tak bergerak. Bukan rumah yang bergerak, sungai yang bergerak. Jadi ini benda-benda yang pelik, yang mana terlalu ekstrim lah benda yang berlaku ni. Dan benda ni tidak, mungkin sekatan media mungkin, tapi bila pergi tu kita nampak sendiri bagaimana. Nanti mungkin Puan Khatijah boleh cerita dalam dia. Dan bantuan yang kita salurkan memang kecil lah. Memang kita pun tak sangka banyak. Sebab itu bila kita war-warkan pun masa mulanya tu sekadar macam, mungkin macam banjir di Kelantan tahun 2015 apa sebenarnya. Gitulah, banjir besar gitu. Rupanya lebih daripada tu. Maksudnya bila pergi tu, kita punya persediaan tu taklah sebesar yang kita jangkakan kan. Jadi tapi tak apa, kita pergi. Dan bila pergi dia dengar pula macam-macam apa, tak dibenarkan, apa, tak di not welcome lah, lebih kurangnya not welcome lah bantuan dia. Jadi satu benda yang mengejutkan lah, sangat kontras dengan apa pengalaman NGO yang pergi ke lapangan. Itulah. So mungkin lepas ni kita nakkan sebenarnya kena buat satu move untuk menggembling tangan untuk membantu mereka. Sebagaimana di Gaza kan. Di Gaza tu dia macam itulah, ada sekatan-sekatan. Kita tak maulah benda tu sama-sama negara bukan dalam keadaan perang pun kan. Kenapa perlu dihalang? Sepatutnya benda ni kena dibuka dan untuk menjemput lebih ramai orang membantu kerana saudara Islam. Dan kita lihat bagaimana dalam video kan, orang berkilometer nak jalan, nak semata-mata nak ambil beras je. Itu yang maksudnya dah kritikal lah tu. Orang boleh sanggup berjalan sampai 5 kilometer nak ambil beras. Dah terlalu lapar tu. Kalau tak, biasanya tak perlulah, benda-benda memang akan ada sampai bantuan dan semua. Jadi ini benda-benda, dan pengalaman bila di sana tu lah, saya dengar kurang kalau macam kemah-kemah kan. Kalau sini ada kemah untuk apa ni, mangsa-mangsa. Biasanya akan ada tentera ataupun ada polis-polis, tapi hampir tidak kelihatan. Jadi satu benda yang mengejutkan buat kami yang biasa pengalaman di Malaysia ni. Biasa kalau ada bencana akan ada polis, ada tentera dan sebagainya, tapi tidak berlaku di Aceh lah. So itulah yang sedikit mungkin nanti mungkin Khatijah boleh cerita lanjutnya. So kami Muslim Care Malaysia, PPIM, Harimau Prahatin dan Yayasan Masjid Kinian bersedia untuk melakukan move yang kedua ni. Dan insyaAllah next mission yang kita jalankan ialah pada 30 hari bulan Disember ni, selama 6 hari. InsyaAllah kita akan bawa satu bantuan yang lebih besar daripada yang misi yang pertama. Wallahualam. Kami berada di lapangan pada 9 Disember tu, dan keadaan memang terlalu dahsyat lah. Boleh saya katakan keadaan di sana lebih teruk daripada kejadian tsunami pada 2004.
Banjir yang terjadi ni adalah banjir lumpur yang berserta dengan pokok-pokok lah, kayu-kayu. Jadi di sana mereka terputus bekalan makanan, terputus bekalan elektrik. Yang kami fahamkan di sana pencawang elektrik tu telah hanyut bersama dengan banjir tu. Jadi mereka ni ibarat pekan zombie lah kita kata kat sana. Terlalu dahsyat bila kita tengok dengan keadaan sawah padi yang musnah, terkena banjir lumpur tu. Jadi yang paling kita risaukan, nauzubillahnya, adalah selepas ni mungkin bantuan makanan ni memang sangat diperlukan. Sebabnya kita risau akan terjadinya kebuluran lah. Bila kata terputusnya bekalan makanan apa semua kan, dan bila bantuan-bantuan daripada luar ni sendiri disekat. Jadi kita haraplah insya-Allah dengan kerjasama ni kita dapat bantu saudara kita se-Islam kita di Aceh tu lah, insya-Allah. Bahawa wartawan kena dapat kebenaran daripada Jakarta untuk masuk. Jadi satu benda yang terbaru dan sangat menyedihkan. Jadi and then satu kumpulan hanya dihadkan kepada 5 orang. 5 orang, tak boleh lebih daripada 5 orang. Berlaku ni memang kontras langsung, memang hampir tak ada langsung. Itu pelik tu. Bantuan luar tak? Dia dulu NGO sampai NGO membuat helikopter daripada dulu Oxfam apa membuat helikopter pergi ke Aceh untuk bantu masa tsunami. Jadi kalau memang tak ada, dia memang malang lah. Sebab saya sendiri naik Nuri masa tu untuk bantu daripada Bandar Aceh ke Melabur, naik helikopter Malaysia Nuri. Ya, mungkin masa tu kesalahannya adalah tsunami, ombak laut, gelinciran bumi. Tapi sekarang ni kesalahannya mungkin bala. Itu sebab tak dibenarkan mungkin. Wow. Malang atas buatan-buatan tangan-tangan manusia. Jadi kita lihat sendiri ya, bagaimana kita di Malaysia ni juga menghadapi peristiwa yang sama. Tapi kita masih berani untuk bersuara dan berkata-kata. Tapi kita harap perkara ini kita wawarkan ke seluruh dunia, agar seluruh dunia press kena tahu benar. Bahawa sekarang ni adalah krisis kemanusiaan sedang berlaku di Aceh. Kita tidak mahu tragedi Palestin yang berlaku itu berlaku di Sumatera, berlaku kepada saudara-saudara kita. Ya, kita harap pada rakan-rakan media menulis dengan berani sikit, supaya kita boleh menggerakkan ya usaha-usaha untuk membantu rakyat Aceh, insya-Allah. Sebelum saya berkomentar, saya ucapkan terima kasih sangat-sangat untuk negara Malaysia dan rakyat-rakyatnya yang sangat baik, sangat pedulikan rakyat kami. Meskipun ada beberapa menteri-menteri Konoha yang seharusnya seorang menteri itu mewakili suara rakyat, memberikan kemakmuran rakyat, tapi Menteri Konoha mengatakan menyetop bantuan dari warga asing dan merendahkan bantuan Malaysia. Akan tetapi rakyat Malaysia tergerak terus untuk membantu Indonesia, membantu Aceh, apapun rintangannya tetap diterjang demi kemanusiaan. Malaysia mempunyai sekumpulan NGO, itu sekumpulan rakyat-rakyat Malaysia yang pedulikan bencana-bencana di dunia, termasuk di Gaza dan lain-lainnya, dan di Indonesia dah banyak kali bantu. Dan bukan hanya NGO saja, ribuan orang Malaysia langsung pergi ke Aceh Indonesia tanpa pikir 2 kali, menganggap musibah ini lebih dari pada tahun 2004 tsunami, dan bantuan-bantuan dari Malaysia terulang lagi. Sebab pada tahun 2004 Aceh mengalami tsunami, rakyat Malaysia bangun pendidikan, bangun sekolah-sekolah, bangun tempat beribadah, dan kini pemuda Malaysia terjun dan melakukan hal yang sama pada tahun 2025. Percayalah tuan-tuan dan puan-puan, saya berada di Aceh pada saat ini, saya melihat sendiri bagaimana keadaan mereka luar daripada jangkaan kita. Hari ini hari Jumaat, boleh tak tuan-tuan dan puan-puan agar kita berkongsi walaupun hanya dengan RM1 untuk membantu mereka. Ya, RM1 sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Saya berada di Aceh sekarang, Allahu Akbar,
Boleh tak saya nak mengajak kepada semua, selalunya saya bawa tuan-tuan dan puan untuk bina masjid, untuk bantu madrasah, untuk taja anak-anak yatim. Tapi hari ini hari Jumaat tuan-tuan dan puan, hari Jumaat terakhir sebelum kita masuk ke dalam bulan Rejab, saya nak mengajak kepada semua walaupun hanya dengan RM1 untuk membantu keluarga kita yang berada di Aceh. Saya datang sendiri ke sini tuan-tuan. Saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri bagaimana keadaan di sini. Allahu Akbar. Saya tak sangka tuan-tuan seteruk ini keadaan di Aceh, dan dia mengambil masa yang sangat lama untuk pulih kembali. Jadi tuan-tuan dan puan, jom kita bantu mereka walaupun hanya dengan RM1. Mungkin mereka tak memerlukan peralatan diganti, tapi pada saat ini mereka memerlukan makanan, mereka memerlukan barang-barangan kering, mereka memerlukan air minuman. Jadi jom sama-sama tuan-tuan, kita bantu-membantu, bahu-membahu untuk keluarga kita yang berada di sini. Saya sendiri akan mengagihkan, bagi peluang kepada kita tuan-tuan dalam 2-3 hari ini untuk berkhidmat kepada keluarga kami yang berada di sini. Dan saya mengajak kepada semua, jom walaupun hanya dengan RM1, keberkatan hari Jumaat. Moga Allah mudahkan segala urusan. Alhamdulillah. Daripada Kabupaten Piti Jaya, Aceh, Indonesia. Inilah fakta-fakta Malaysia mempedulikan kepada masyarakat. Tak peduli dengan pejabat-pejabat Konoha yang meremehkan bantuan-bantuan. Mindset ataupun pemikiran rakyat Malaysia bila berderma, asalkan yang menerima mau menerima dengan lapang dada, dan rakyat Malaysia memberikan secara tulus dan ikhlas. Kedua-keduanya ini sudah terjadi, maka Malaysia dengan puas hati mengirimkan bantuan tersebut. Bukan Malaysia teringin dipuji-puji, tapi Malaysia teringin sesama umat muslim kita berjaya. Dan dengan adanya fakta-fakta macam ini, ribuan bantuan dari negara jiran Malaysia, rakyat Indonesia merasa malu dengan bantuan-bantuan dari Malaysia. Dan rakyat Malaysia membuat kumpulan juga dan membuat hashtag SOS. Apakah itu SOS? Kita simak dulu videonya. Maka jawabannya adalah SOS Indonesia adalah Save Our Soul. Jadi buat teman-teman sekalian, ketika pemerintah tidak mau menetapkan, dan sudah jelas tidak mau menetapkan ini sebagai bencana nasional, di mana baru saja ormas, saya bilang terbesar saja ini datang dari Muhammadiyah, dia akan menempuh jalur hukum jika pemerintah tidak menetapkan ini sebagai bencana nasional. Hashtag ini SOS Indonesia ke internasional. Mudah-mudahan teman-teman silakan dengan caranya, atau mau hashtag yang sama disebarkan, diviralkan saja, sehingga Indonesia ini untuk bencana Aceh dan Sumatera ini memang memerlukan bantuan internasional. Sebagai contoh aja, andai kata pemulihan untuk Aceh dan Sumatera aja membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun, kalau ada bantuan internasional bisa dipangkas menjadi 2 bulan atau 1 bulan pemulihannya, semua aspek infrastruktur ataupun ekonomi, maka ini akan lebih baik daripada menolak dengan cara yang zalim. Nah, jadi rakyat saja yang bergerak, tidak usah melibatkan mungkin pemerintah yang kekeh dengan gengsinya. Jadi saatnya SOS untuk Indonesia, dan mengecewakan sih memang. Jadi untuk ini mengecewakan sekali karena nyawa dipermainkan. Sudah beribu, malah hampir mencapai 2000, apalagi kalau dengan data yang belum ditemukan. Nah, ya kalau saya pribadi sih mungkin akan menagihnya juga di akhirat sebagai rakyat. Kenapa kamu tidak menjadikan ini bencana nasional? Apakah presiden akan diseret oleh Allah dalam hal itu? Ya sama pendukungnya. Maka kalian silakan tentukan mau menjadi pendukung yang zalim di kelompok itu. Barisan kemanusiaan. Di barisan kemanusiaan ini ketika ditanya oleh Allah, ya Allah, saya ini menetapkan bencana nasional dan ikut menetapkan bencana nasional karena ini tidak kesusahan, tidak kelaparan, tidak mati kesusahan dan kelaparan. Nah, itulah dia dari Kang Iki yang masih dengan mode marahnya karena ini harus bencana nasional. Itu dia, dan wassalam.
Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan semoga dengan adanya video ini ada manfaatnya, boleh menyebarluaskan berita-berita, informasi-informasi tentang bantuan Aceh, dan membuat perkumpulan-perkumpulan macam ini boleh membantu rakyat Aceh. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang baik ataupun ada yang kurang sopan, saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Apabila ada rasa tak puas hati ataupun ada unek-unek yang ada di dalam hati, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita boleh diskusikan bersama dan kita boleh tukar pengalaman, boleh belajar di dalam komentar ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.